Alright, everyone, welcome to Sunday Live Talk Show. And it is the first Sunday, the first week of the month of May 2022. It's the first day also of the month of May. Hope all of you are doing great. Hope all of you are fine. And before we start into the talk show today, I would like to announce to all of you that next week, the 8th of May 2022, will be having the second anniversary of Sunday Live Talk Show. And we believe, we pray, and we hope that it will be a great blessing to all of you, and hope that you are excited as well with us to celebrate God's goodness. And yeah, we're gonna have a great time with an amazing people that will be informed to you very soon. And yeah, so excited for next week. And today we'll be talking about autoimmune, some disease that has been quite well known in this past few years. And yeah, we'll be talking more about that with a survivor that has been really influential also in Instagram about this by educating people about this disease. And I believe and I hope also that you will also be educated through this talk show, and we can learn something new again today. So before we enter into the talk show, before we invite Sister Kezia, we are gonna bow our head, we are gonna enter into His presence, we're gonna lift His name, and we're gonna worship Him. So let's pray. Dear Heavenly Father, we give you thanks, we give you glory, we give you honor, we give you everything, Lord. Everything that we have, Lord, we give you, Lord, because you deserve everything, Father. Everything comes from you, and it goes back again to you, Lord. To you be all the glory, Lord. We just pray, and we surrender this entire talk show into your hands. We pray, let it be a great blessing. We pray, let it be a nice talk show, Father, and we can learn something new again today, Lord. We surrender this entire talk show into your hands from now until the very end. In Jesus' mighty name, we pray and give thanks. Amen. Hallelujah. Let's worship Him. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada yang seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau.
Kami mau nyatakan Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, sungguh tiada sepertimu, tiada yang seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. We give you all the glory, Lord. We give you all the praise, Jesus. Shararabararabayase. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau. Sungguh tiada yang sepertimu, tiada yang akan pernah sepertimu. Kau Allah yang ajaib Tuhan, perkasa, agung, mulia, oh Raja kami. Yarala namanya sekaramo, yarala namanya se. Kami mau ambil waktu ini untuk lebih dalam lagi masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Syaralabaya sekaralabata karalabaya sekaralabaya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Yes Lord. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku.
bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, selamanya bersamamu, selamanya bersamamu. Menikmati Engkau, menikmati hadiratmu, persekutuan denganmu, itu yang kami rindukan. Ya ralarabaya shikaralamasi, syararabayasi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terarabashandarabayasi. Kami mau menikmati Engkau lebih dalam lagi. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Alright, kita sepertinya harus mengirim undangannya untuk Kak Kezia bisa ternotified dan bergabung dengan kita untuk live malam hari ini. So, ya, kita akan mengirim sambil menunggu supaya kita dapat tersambung untuk memulai live pada malam hari ini yang pastinya menjadi berkat bagi kita semua. Oke, kita coba kirim. Oke. Wow, so excited untuk memulai live pada malam hari ini. Dan aku harap teman-teman juga semua excited dan menggunakan waktu ini sementara kita menunggu untuk mengajak mungkin teman-teman kita yang lain bisa bergabung juga dan bisa belajar bersama malam hari ini, supaya kita juga mempunyai wawasan yang baru dan pengetahuan yang lebih lagi. Oke. Iya. Kita coba invite. Oke. Kita menunggu supaya bisa terkoneksi dan bisa mulai berbincang-bincang. Iya. Sepertinya ya kita mungkin masih harus sedikit menunggu supaya bisa terkoneksi dan bisa berbincang-bincang untuk malam ini. Tapi I'm so grateful and I'm so thankful juga buat teman-teman semua, khususnya yang udah terus setia menyaksikan Sunday Live Talk Show dari Mei 2020 sampai detik ini. Sungguh sebuah perjalanan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan dan teman-teman semua. Dan ya,
begitu baik Tuhan dan begitu setia sehingga acara ini bisa berlanjut sampai detik ini. Iya, kita seperti masih harus menunggu. Untuk memulai perbincangan kita malam hari ini mengenai autoimun, yang pastinya bisa memberikan kita sebuah pengertian yang baru. Oke, mungkin sambil kita menunggu Kak Kezia untuk bergabung di live kita malam hari ini. Oke, sudah. Oke, baiklah. Kita akan invite dan ya, kita akan segera memulai. Halo Kak. Oke. Iya. Oke. Ya, sepertinya sedikit kendala. Ya, kita mencoba lagi. Oh. Halo Kak. Halo, selamat malam. Selamat malam Kak. Wow. Ya, Thank you untuk waktu dan kesediaannya. sama-sama Daniel. Wow, lagi sibuk apa nih Kak hari belakangan ini Kak? Ya seperti biasa sih, kerjaan-kerjaan biasa aja. Ini kan lagi libur lebaran ya, jadi agak santai aja. Oh, nice. Oke, oke. Nah, Kak, ini kan banyak orang nih kenal Kakak mungkin hari-hari ini kan sebagai seorang survivor autoimun. Terus habis itu Kakak juga mengedukasi juga orang-orang yang ada di sosial media dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk membuka pembicaraan kita, aku mau tahu dulu nih, Kak. Apa yang mendorong Kakak gitu untuk mau berbagi tentang penyakit yang pernah Kakak alami gitu? Oke, mungkin aku kenalan dulu ya sama teman-teman Boleh. yang mungkin baru gabung, karena mungkin belum semuanya kenal. Halo, selamat malam teman-teman yang baru gabung. Nama saya Keisha Yamamoto. Jadi, saya adalah survivor penyakit autoimun, jenisnya Sjogren syndrome ya. Jadi autoimun itu udah banyak banget. Nanti kita bahas di belakang. Nah, jenisnya Sjogren syndrome, tapi nggak cuman autoimun aja. Jadi ada dua penyakit lain, ada kista di tulang ekor sama namanya piriformi syndrome gitu. Jadi ada tiga waktu itu penyakit kronis yang saya alami sampai saya nggak bisa jalan. Nah, kenapa saya rindu membagikan apa yang saya sudah lalui gitu ya, supaya satu sebetulnya supaya orang-orang itu tidak kehilangan pengharapan. Karena kalau sekarang ilmu pengetahuan semakin maju, terus edukasi di sosial media juga makin berkembang ya. Kalau dulu zaman saya waktu awal-awal kena itu belum semaju sekarang nih informasinya. Nah, akhirnya apa yang diterima oleh saya dan juga beberapa teman-teman yang lain itu adalah informasi yang justru cenderung yang istilahnya global gitu. Bukan sesuatu yang harus diikuti 100% sebetulnya, cuma karena kita tidak punya acuan yang jelas mulainya dari mana, akhirnya ya asal aja ngikutin dan ternyata malah membuat kondisi bukan menjadi baik tapi menjadi buruk. Nah, dari situ ketika informasi semakin berkembang, sosmed juga makin berkembang, saya mendapati ternyata ada banyak juga yang informasinya itu terlalu global gitu. Terlalu global, tidak tepat sasaran, dan kalau misalnya saya mau komplain kan
ya itu kan hak orang ya, orang nulis di sosial media mau seperti apa ya terserah, tapi paling nggak daripada saya mengeluh dan komplain tentang cara orang ya, ya lebih baik saya memulai gitu dengan apa yang saya punya dan saya bisa, tujuannya supaya orang nggak kehilangan pengharapan, karena di luar sana selalu statementnya adalah nggak bisa sembuh. Nah, orang kalau bilang nggak bisa sembuh seolah-olah kayak udah berakhir nih gitu kan, Benar. berarti udah nggak ada harapan, Hmm. kayaknya udah dunia tuh runtuh, padahal Hmm. ada banyak hal yang kita bisa belajar, ada banyak hal yang kita bisa lalui, bahkan kita bisa jadi best version-nya kita gitu, justru dengan kondisi sakit itu. Nah, itu sih tujuan saya dulu pertama, kenapa mulai mengedukasi di sosmed. Wow. Nah, tadi kakak sempat bilang bahwa terkena 3 penyakit sekaligus. Ya, itu pada saat kapan dan bagaimana kak? Mungkin boleh diceritakan sedikit kak, bagaimana bisa sampai 3 penyakit menghantam di saat yang bersamaan gitu, dan bagaimana rasanya Ya, pada saat itu? itu terjadinya 2016, bulan Januari ya, akhir Januari 2016. Jadi habis Natalan kan, kalau hari Desember itu ya, bulan Desember kan hektik nih, pelayanan segala macem. Nah, saya Hmm. sebelumnya itu pelayanan suka ke pulau-pulau gitu, ke desa-desa. Memang senang pelayanan ke luar kota gitu. Jadi sebulan bisa berapa kali gitu ada di luar pulau pelayanan, kasih Alkitab ke orang. Dan saya menyadari bahwa penyakit kronis yang saya alami itu bukan proses instan. Jadi bukan tiba-tiba, oh dihantam ada 3 penyakit. Enggak, itu adalah proses perjalanan panjang. Saya sudah mulai rasa sakit itu di 2012. Jadi 2012 sampai 2016. Cuman waktu itu kasusnya saya adalah tidak terdiagnosis dengan cepat bahwa saya tuh kena ini. Nah, yang saya alami apa waktu itu? Nyeri, mulainya itu nyeri di pundak. Hmm. Dipikir mungkin ya karena sering nyetir gitu ya, sering bawa barang berat, apalagi kalau keluar pulau kan, dulu saya nggak suka pakai koper, pakainya yang backpack gitu kan. Jadi Hmm. dipikir ya mungkin karena bawa barangnya berat lah gitu, terus disuntik obat anti nyeri, tapi malah alergi jadi bengkak. Terus Hmm. mulai merambat nyerinya ke punggung, terus ke sendi di kaki gitu ya, kayak di tulang kering itu kayak ketabrak benda keras gitu, sakit nyeri. Tiap pagi itu bangun nggak enak. Terus mulai ada lebam-lebam muncul, padahal nggak ada kehantam benda misalnya, biru-biru, lebam-lebam itu bangun tidur muncul sendiri. Terus kemudian susah nelen, kulitnya kering, mulutnya kering, apa namanya, udah minum banyak tapi kayaknya kering terus tenggorokan. Matanya juga kering. Nangis tuh susah nggak keluar air matanya gitu, jadi malah sakit banget. Jadi sering hitam gitu, bengkak di bawah mata. Nah itu proses yang panjang. Jadi saya pikir ada masalah saraf, MRI, obat Hmm. juga diminum, tapi up and down. Jadi kondisinya sesekali pingsan juga, di bandara juga pernah, di habis pelayanan gitu ya, khotbah, turun dari mimbar udah deblak gitu, pingsan. Saya Oh, oh. Oh, oh. Ya, sepertinya ter terpotong koneksinya ya. Suaranya kakak Izia hilang total. Oke. Iya. Oke, kita coba lihat lagi ya teman-teman. Semoga tidak ada gangguan sinyal yang berarti untuk malam hari ini, karena ini sangat menarik dan pastinya menjadi berkat sekali untuk kita semua malam hari ini. Jadi ya, semoga pray with me, berdoa bersama dengan saya supaya lancar. halo, sorry, Halo, oke kak. koneksinya Iya. kayaknya tiba-tiba terputus, wifi-nya, sorry. Iya, 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 iya kak. Ya terus gimana kak? Ya, tadi singkat cerita itu prosesnya 4 tahunan lah ya, 2012 sampai 2016, hampir 4 tahun. Dan Oke. pola hidup saya juga belum sehat, jadi saya udah tahu nih badannya udah nggak bener, sering mondar-mandir rumah sakit, bahkan udah pinter gitu ke UGD sendiri, bawa jadi setir sendiri nih, saya udah nggak enak, badannya udah nggak karuan nih, kayaknya mau kambuh. Saya udah punya tas gitu di mobil, jadi tinggal berangkat ke UGD, rawat sendiri gitu kan, kalau perlu rawat inap ya rawat inap, pokoknya mandiri gitu, jadi pasien yang mandiri banget karena di Jakarta saya nggak ada keluarga kan. Hmm. Itu berjalan bertahun-tahun seperti itu, tapi saya belum menyadari bahwa ada bagian saya sebagai anak Tuhan yang sebetulnya harus saya kerjakan. Jadi waktu itu saya baru
mengandalkan medis gitu. Ya pokoknya berobat gitu kan, mondar-mandir rumah sakit aja. Tapi saya nggak jaga pola makan saya. Yang penting kenyang gitu. Saya nggak belajar tentang nutrisi. Saya nggak belajar untuk istirahat yang cukup. Karena saya pikir pelayanan kan buat Tuhan gitu ya. All out Hmm. gitu. Pokoknya nggak Hmm. tidur. Pokoknya cuma tiga jam itu udah merasa hebat nih buat Tuhan gitu. Segalanya buat Tuhan. Pelayanan sampai tengah malam, nanti subuh-subuh udah bangun, doa pagi gitu. Kayaknya berasa hidup itu semuanya untuk Tuhan. Tapi bait Allahnya nggak dijaga, tubuhnya rusak gitu. Dan saya sadar itu ketika 2016 nggak bisa jalan, bener-bener nggak bisa gerak, pinggang ke bawah itu mati rasa, pinggang ke atas sakit luar biasa. Di situ baru Tuhan ajar saya bahwa melayani pekerjaan Tuhan itu beda gitu dengan melayani Tuhan. Yang penting kan relationship-nya dulu nih sama Tuhan dibenerin. Dan Tuhan juga nggak nuntut kita untuk kayak pelayanan gitu ya, sampai capek keluar kota, capek istilahnya buat pelayanan duniawi yang kelihatan mata orang. Tapi kita nggak jaga gitu. Badan ini, bait Allah ini yang harusnya dijaga, malah saya menjadikan pelayanan sebagai alasan kan pelayanan gitu kan, ya kan saya buat Tuhan, padahal Tuhan juga nggak nuntut itu dari saya. Nah, dari situ saya belajar untuk berubah. Jadi 2016 1 tahun full saya recovery, berobat medis, saya benerin, saya belajar nutrisi gitu, saya mulai latih. Nah, di situ waktu pertama kali dokter diagnosis saya, oh kamu kena autoimun, itu kan berarti 2016 Januari itu. Ya saya nggak kaget-kaget banget sih gitu. Dan waktu dibilang kemungkinan nggak bisa jalan, ini harus minum obat seumur hidup gitu. Saya tidak terlalu shock yang kayaknya tuh apa ya, kayak dunia runtuh dan segala macam, enggak sih. Justru saya gini, saya sadar ada part bagian hidup saya yang selama ini salah, sehingga membuat saya tuh jadi sakit. Nah, karena saya tahu bahwa Tuhan itu kan penyembuh ya. Amin. Tuhan penyembuh, masalahnya bagian saya yang harus saya kerjakan ini apa gitu, supaya saya bisa terima itu. Dan saya percaya nggak bahwa Tuhan itu di atas medis. Medis bilang nggak bisa sembuh. Oke, itu kan standar medis. Medis buatan manusia. Nggak salah juga gitu. Tapi apakah saya mau taruh iman saya di standar medis ini yang katanya saya nggak bakal bisa sembuh, saya bakal minum obat seumur hidup, kemungkinan saya nggak bisa jalan, dan segala macam. Saya tidak percaya 100% dengan statement medis ini. Bukan berarti saya tidak menghargai medis ya. Tapi saya berusaha, itu kan hak saya. Hak saya sebagai pasien, hak saya sebagai manusia. Saya menaruh belief saya, kepercayaan saya bahwa Jehovah Rafa itu yang akan campur tangan. Dan Amin. tinggal saya belajar bagaimana caranya saya itu bisa mengubah kebiasaan saya yang jelek. Pola hidup saya yang jelek, saya benerin gitu. Nah, di situ jadi malah kayak challenge ya, jadi menantang untuk membuktikan. Jehovah Rafa itu kan, Tuhan itu udah nggak bisa diubah-ubah. Tuhan itu penyembuh, Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih. Iya, masalahnya sayanya ini loh. Saya percaya nggak? Nah, iman itu mulai saya bangun dengan melangkah. Karena iman tanpa perbuatan kan mati ya, sia-sia. Jadi saya mulai melangkah gitu. Saya mulai latihan jalan pelan-pelan. Dan namanya nggak bisa jalan kan nggak bisa langsung jalan juga. Tapi dari kasur gitu, saya mulai coba duduk sedikit-sedikit gitu. Saya bikin goal, coba sebulan ini saya bisa duduk paling nggak 5 menit. Karena kan badannya tuh sakit gitu ya. Bahkan maaf, sampai di yang bokong itu kalau duduk kan sakit sekali. Jadi saya membuat goal untuk diri saya sendiri. Oh, saya mau sebulan ini ada progres kecil apa nih? Tentu dalam hal doa, memperkatakan firman, itu saya lakukan juga tiap hari. Tapi action untuk saya membangun kekuatan badan saya, untuk saya percaya bahwa saya bisa jalan lagi, ya saya kan harus latihan. Gimana saya tahu Tuhan bisa sembuhin saya bisa jalan kalau saya nggak latihan kan? Masalahnya latihan jalan itu kan sakit. Susah gitu, lemah kan, dari kelemahan-kelemahan otot gitu, tapi saya harus latih tiap hari. Ya nggak selalu mulus juga gitu, jatuh-jatuh, kadang juga ada kelemahan yang mendadak, saya nggak bisa latih, tapi saya
berusaha membangun iman saya bahwa nggak ada yang mustahil kalau saya tetap percaya gitu. Dan puji Tuhan, kurun waktu berjalan kurang lebih 4 bulan, progresnya itu signifikan. Jadi bisa duduk, bisa jalan, bisa lepas alat bantu, dan total dari saya sakit itu Januari sampai Oktober, saya lepas obat, lepas alat bantu, gitu ya, bisa jalan, bisa normal semuanya. Bahkan obat yang dilepas itu atas dokter ya yang rekomen. Jadi bukan saya merasa sehat terus saya lepas obat, enggak. Tapi dokter menyatakan progres kamu ini cepat, dan ya mereka juga bangga dengan pencapaian yang saya sudah alami saat itu. Akhirnya dinyatakan kalau istilah autoimun itu remisi, lepas obat gitu ya, kondisinya stabil. Ya saya bersyukur untuk itu. Mungkin istilah medis remisi no problem juga buat saya, tapi bagi saya pribadi, saya melihat ada pertolongan Tuhan dalam hidupnya saya, Keisha, yang dulu mungkin nggak ngerti sehat, nggak jaga bait Allah ya. Terus saya diizinkan untuk mengalami sakit, sampai nggak bisa jalan. Lalu Tuhan tolong dalam prosesnya. Buat saya ya, itu campur tangan Tuhan. Masalah istilahnya apa, saya nggak terlalu pusing gitu. Yang penting, saya sekarang dengan kondisi yang 2016 itu Oktober, saya lepas obat, lepas alat bantu, makin kesini sampai sekarang saya tetap jaga. Jadi makanan saya jaga, nutrisi saya juga ukur setiap hari, olahraga juga konsisten, belajar menjaga tubuh ini dengan baik gitu. Jadi bukan sekedar capek pelayanan, capek kerja gitu ya, capek cari uang, tapi saya harus jaga nih, karena kalau misalnya tubuh saya nggak sehat, saya mau ngapa-ngapain juga kan susah gitu kan, karena saya udah ngalamin dulu. Jadi ya, itu menjadi proses yang masih terus berjalan sampai sekarang sih. Kurang lebih seperti itu. Wow. Kak, cuman sebelum nih kita bahas lebih dalam lagi nih Kak, soal yang autoimun nih, aku agak sedikit penasaran tentang beberapa hal sih Kak dari semua cerita Kakak. Mungkin yang pertama yang aku rada penasaran itu pas Kakak itu udah nggak bisa jalan dan merasa sakit di seluruh badan, itu kurun waktunya berapa lama tuh? Dari 2012 ke 2016 itu kira-kira berapa lama yang benar-benar kayak udah harus bed rest lah istilahnya ya, yang benar-benar bed rest itu berapa lama itu makan waktunya waktu itu? 2012 sampai 2016 itu up and down. Jadi mondar-mandir keluar rumah sakit itu bisa 2 minggu sekali. Itu bisa polanya ada gitu ya. Capek pelayanan kambuh, masuk rumah sakit 3 hari, ada yang sampai seminggu gitu. Nanti keluar lagi, berapa hari lagi, masuk lagi UGD kayak gitu. Itu 4 tahun kayak gitu terus. Sampai nggak bisa jalannya itu 2016, sampai jadi dari nggak bisa jalan sampai lepas obat bisa jalan, bisa normal, itu kurun waktunya 10 bulan. Dan orang bilang itu cepat sekali, kok bisa, dan segala macam ya. Satu, itu campur tangan Tuhan tentunya kan. Tapi yang kedua, bagian kita manusia, itu saya juga kerjain. Konsistensi saya untuk berjuang, bagaimana saya belajar untuk tidak kehilangan pengharapan, meskipun kondisinya kan nggak langsung sehat kan, tapi pelan-pelan gitu. Berubahnya pelan-pelan, pelan-pelan, tapi saya nggak hilang pengharapan. Saya tetap percaya bahwa nanti satu saat, saya akan bisa jalan lagi. Kapan itu? Ya nggak tahu gitu. Jangan pusingin waktunya. Yang penting saya hari ini belajar. Hari ini saya latihan. Seperti itu terus. Jadi itu 10 bulan total. Dari nggak bisa jalan sampai saya bisa jalan kembali. Lepas alat bantu. Nggak pakai kursi roda. Pokoknya nggak ada alat bantu yang melekat. Saya bisa jalan normal. Wow, haleluya. Oke. Nah, sebelum dikasih tahu dokter kan tadi kakak bilang kakak udah tahu dulu nih udah nggak kaget lah pas dibilang kalau ini autoimun gitu. Nah berarti sebelumnya kakak udah sempet searching atau sempat tahu terlebih dahulu nih bahwa ini adalah autoimun atau bagaimana? Kok bisa nggak kaget pas tahunya itu? Nggak tahu. Jadi istilah autoimun saya tahu di Januari 2016 itu waktu didiagnosis, oh kamu tuh ternyata autoimun, karena selama ini kan naik up and down masuk rumah sakit itu kan nggak jelas nama penyakitnya apa gitu. Sebetulnya saya kenapa itu nggak jelas, belum jelas. Baru di Januari itu waktu nggak bisa jalan baru dibilang kamu autoimun, jenisnya ini, obatnya ini gitu kan, dijelasin panjang lebar, obatnya banyak sekali. Yang membuat saya nggak kaget adalah bukan statement jenis sakitnya apa lalu kemudian kamu nggak bisa sembuhnya, bukan. Kenapa sih saya nggak terkejut yang sebegitunya? Karena saya tuh sebetulnya sadar diri. Dalam 4 tahun mencari diagnosis itu, saya kan udah mondar-mandir keluar masuk rumah sakit nih.
Tapi saya tidak sekalipun mencoba memperbaiki pola makan saya. Saya nggak belajar apakah saya bisa benerin kesehatan saya dari saya istirahatnya cukup. Nggak, saya nggak ada benerin. Jadi masuk keluar rumah sakit UGD ya tetap aja tidur 3 jam gitu. Tidak ada yang berubah, padahal bisa jadi kan itu waktu yang Tuhan berikan untuk saya itu sebetulnya mengerti. Benerin toh, badannya kan udah teriak gitu, badannya udah nggak sanggup. Tapi saya nggak belajar. Jadi waktu dikasih tahu autoimun itu begini, nanti nggak bisa sembuh, minum obatnya lama, ya di satu sisi penasaran, oh namanya kok aneh, karena kan Sjogren syndrome itu apa sih gitu ya. Tapi tidak terlalu terkejut yang kayak jadi shock dan gimana. Justru saya sadar diri gitu. Ya, saya ngerti gitu, kenapa sih bisa sampai separah itu, bisa sampai kok istilahnya sampai medis bilang nggak bisa sembuh apa ya, karena pola hidup saya aja berantakan gitu. Jadi rasa sadar dirinya lebih gede daripada kaget sama diagnosis yang dikasih. Itu sih tipikal saya. Tiap orang pasti beda-beda ya. Yes, true. Faktor pembentukan kepribadian, faktor didikan, kebiasaan itu kan juga menentukan respon seseorang atas sesuatu. Jadi ada orang yang kalau dapat sesuatu yang nggak oke, panikan gitu kan ada juga. Nah, Betul. kalau tipe kelnya saya karena mungkin dari pembentukan dari kecil memang sudah terbiasa dengan hal-hal yang sulit, akhirnya ya nggak sebegitunya panik dan kaget, tapi justru ya introspeksi lah, kenapa sih bisa sampai kayak gitu. Itu sih lebih ke situ ya pada waktu itu. Oke. Nah, kalau kita ngomong soal autoimun nih, Kak. Ini autoimun berarti sebenarnya ada banyak jenis ya, Kak? Atau hanya beberapa aja nih? Ada banyak, ada ratusan jenis. Jadi autoimun itu kalau simpelnya gitu ya, mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu, autoimun itu satu kondisi di mana badan kita itu punya sistem, dikasih Tuhan sistem kekebalan tubuh supaya bisa nangkal bakteri, virus, supaya kita nggak gampang sakit. Tapi ternyata sistem di dalam tubuh ini mengalami error, sehingga malah nyerang badan sendiri. Nah, penyebab pastinya apa sampai sekarang itu belum diketahui, tapi pemicunya ada banyak. Bisa paparan kimia, bisa genetik, bisa pola hidup yang nggak sehat, ada banyak sekali ya. Pemicu-pemicu itu bisa dari mana saja. Bisa dari obat-obatan yang atau suplemen yang mungkin over, yang kita konsumsi tanpa pengawasan, padahal badan kita nggak butuh, itu juga bisa memicu. Nah, jenis-jenisnya ini banyak, ada ratusan. Tergantung di area mana keserangnya gitu. Kalau kasusnya saya, itu lebih ke kelenjar eksokrin sama sendi. Itu namanya Sjogren syndrome. Ada lagi yang misalnya ke darah. Ada lagi autoimun yang ke kulit. Gitu. Jadi itu pun masih dibagi lagi. Jadi ada golongan-golongannya. Ada yang nyerang sendi, nanti namanya ada banyak banget. Terus yang nyerang kulit, namanya juga ada banyak, jenis-jenisnya banyak gitu. Ada yang nyerang ke darah, itu juga namanya ada banyak. Pembuluh darah ada lagi gitu. Jadi ada golongan-golongan dan jenisnya itu kalau nama-namanya itu ada ratusan. Jadi bukan satu penyakit tunggal gitu ya. Supaya teman-teman juga sambil belajar. Misal ada dengar orang autoimun, oh autoimun tuh nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Nggak seperti itu juga, karena beda-beda nih. Bukan kayak orang sakit pilek gitu ya, pilek ya udah kasih obat pilek gitu, istirahat. Nah, autoimun itu tidak seperti itu, karena banyak orang menghubung-hubungkan segala sesuatu dengan autoimun. Oh, autoimun tuh nggak boleh makan ini gitu kan, nggak boleh kena ini, nggak boleh kena panas dan segala macam. Padahal nggak semuanya begitu. Jadi tiap kondisi beda masalahnya, beda juga penanganannya. Kurang lebih begitu. Nah, cara tahu autoimunnya berarti melalui pemeriksaan apa nih, Kak? Lab atau Ya. bagaimana? Pertama kita ke dokter dulu. Kalau misalnya nih yang dirasa tuh nyeri sendi gitu ya, cari dokternya itu reumatologi. Jadi spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi seperti yang saya dulu alami. Nah, saya 4 tahun itu bukan ke dokter reumatologi nih, ke dokter yang lain, sehingga tidak tepat sasaran makanya diagnosisnya. Begitu saya ganti dokter reumatologi, baru di situ diagnosisnya jelas. Oh, ternyata ini masuk autoimun, jenisnya apa, namanya apa. Nah, dokter nanti akan melihat gejala fisiknya dulu. Jadi bukan dari labnya dulu. Hasil dari fisiknya seperti apa, gejala yang dirasakan apa, sudah berapa lama, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau memang perlu pemeriksaan, baru dokter akan saranin kira-kira apa. Nah,
beda-beda juga. Jadi saya nggak bisa sebutin, oh mesti tes ini, tes itu, karena tiap jenis kan beda. Beda, Misal yes. saya Sjogren syndrome, tesnya apa beda dengan orang yang misalnya kena lupus atau mungkin kena uh, apa namanya yang ke darah, itu beda lagi. Jadi tes-tesnya itu juga tergantung, oh gejala yang dialami itu apa dulu nih. Jadi nanti baru dokter akan menyarankan kalau memang butuh pemeriksaan, kira-kira pemeriksaan apa. Jadi saya saranin kalau teman-teman ada curiga nih, kan suka browsing-browsing pasti ya. Jangan tes-tes dulu semau sendiri baru ke dokter. Salah. Karena nanti malah kita jadi buang waktu, buang uang. Karena pemeriksaan autoimun itu kan tidak murah. Apapun jenisnya gitu. Jadi sebaiknya ke dokter aja dulu, konsultasi dulu, kasih tahu. Karena bisa jadi juga nggak autoimun. Karena kan ada scoringnya nih. Oh, kira-kira kalau jenis yang ini tuh, misal kalau saya sendinya nyeri udah berapa lama, matanya kering ada tesnya, berapa nilai simernya gitu. Terus ada biopsinya, misal ya kalau yang dibutuhkan biopsi di lidah. Jadi ada banyak banget pemeriksaan. Kalau misalnya kita asal browsing, cari tahu terus saya tes ini, tes itu, ternyata malah nggak dibutuhin dan nanti disuruh tes lagi yang lain, mahal kan sayang. Jadi lebih baik konsul ke dokter dulu. Dokter penyakit dalam kalau memang misal teman-teman belum tahu mau kemana gitu ya, paling tidak ke penyakit dalam dulu. Nanti dari situ jika memang dirasa butuh penanganan yang lebih atau kolaborasi dengan dokter lain, biasanya dokternya akan kasih tahu kita. Oke, wow. Nah, tadi kakak sempat mention beberapa kali tentang nutrisi makanan. Nah, pola makan seperti apa atau makanan seperti apa sih kak yang biasanya mungkin bisa memicu si autoimun ini yang tadinya nggak ada bisa jadi kayak nyerang tubuh kita gitu kak. Mungkin nih banyak juga nih yang penasaran nih. Sebetulnya tidak berkorelasi langsung makanan ya, karena pola hidup itu kan luas, nggak cuma makanan. Mindset kita, istirahat kita bagaimana gitu ya, pola kerja kita bagaimana gitu. Tapi kalau kita bahas skopnya yang makanan aja, itu kan tidak dipungkiri di dunia modern ini kita banyak makanan-makanan proses yang sebetulnya multiproses yang berlebihan, yang mungkin viral, trending gitu ya, tapi tinggi gula, tinggi garam, lalu kemudian yang kemasan-kemasan snack yang sudah pabrikan itu kan juga ada tambahan pengawetnya gitu kan, makanan-makanan yang kayaknya sebetulnya mempermudah hidup sih di dunia modern ini, tapi ketika kita terus konsumsi itu dalam jangka waktu yang panjang dan tidak balance dengan makanan asli seperti sayur, buah yang memang asli yang kita makan gitu ya, tanpa dicampur apa-apa, bukan yang pabrikan, bukan kemasan, ya akhirnya tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang benar kan. Dari situ mulai masalah-masalah kesehatan timbul. Nah, untuk kasusnya saya dulu, saya itu makan yang penting kenyang. Yang saya makan setiap hari ini bertahun-tahun ya, bahkan saya sudah keluar masuk rumah sakit. Saya sarapan pagi itu roti, jadi roti isi apa gitu, roti isi coklat kek, roti isi keju gitu. Karena saya pelayanan, kan itu simple. Jadi misal saya pulang doa pagi nih di gereja, ya kan jam 6, saya mampir toko roti di dekat rumah saya tuh ada yang udah buka pagi. Saya ambil roti isi keju misal, lalu susu kotak 1. Murah, cepet, saya makan juga nggak repot, ya kan? Jadi sudah makanannya kemasan, terus saya cuma makan karbohidrat, roti kan, roti putih, bukan masalah di rotinya sebetulnya, tapi komposisi dalam sehari itu nggak imbang. Dan tiap hari saya begitu. Pagi cuma 1 susu kotak sama roti isi. Nanti siang baru tuh, ya kadang-kadang ayam, kadang-kadang ikan gitu ya. Tahu, tempe. Siang doang tuh saya makan agak bener. Tapi sayurnya juga kurang, buah juga sesekali lah gitu. Nah sore nih kalau pulang pelayanan, misal ada kemana, nongkrong, atau pelayanan ke satu tempat yang agak jauh, pulangnya kemalaman, biasanya suka makan di itu, di kayak tenda-tenda, warung tenda Indomie, yang mie instan gitu ya, mie instan sama kornet gitu misalnya, kan kornet itu sudah kemasan kan, udah diawetin dan segala macam. Kayak gitu terus. Jadi bertahun-tahun saya hidup dengan gaya makan yang sangat nggak sehat gitu. Terlalu banyak makanan proses, tidak imbang. Sebetulnya nggak masalah kalau kita makan seperti itu, tapi diimbangi yang benar gitu kan.
Nah, masalahnya saya hampir setiap hari seperti itu. Jadinya ya olahraganya enggak gitu kan. Terus kemudian istirahatnya juga kurang, terus cara makannya kayak gitu. Ya kalau misalnya nyetir jauh, ngemil, ya udah tahu dong kalau di mobil ngemil perjalanan jauh, isinya kan Hmm. cemilan-cemilan snack-snack yang sebetulnya Iya. satu kemasan itu untuk 4 kali makan, tapi ya habis sendiri kan karena nyetirnya jauh, misal ke Bandung. Terus minumnya apa? Soda-soda gitu kan, soft drink gitu. Ya kayak gitu. Hmm. Jadi sangat gak sehat gitu untuk badan sendiri. Nah, itu terjadi bertahun-tahun sampai akhirnya ya saya menjadi semakin parah, kurang lebih kayak gitu. Jadi supaya teman-teman juga bisa memperhatikan nih makanan proses, makanan yang viral-viral ya, yang trending-trending, yang nggak apa-apa juga coba, tapi jangan jadi habit gitu. Jangan jadi kebiasaan, harus imbangi dengan makanan asli lah, ya sayur buah yang cukup, jangan karbo doang makan sehari, proteinnya juga harus dipikirin gitu, karena kita ada minimal konsumsi protein sehari itu juga harus dicukupin, seratnya juga harus cukup, kurang lebih kayak gitu yang saya dulu belajar. Wow. Nah, tadi kan kakak membagikan tentang pola makan kakak nih waktu sebelum terkena autoimun ini nih kak. Nah, pada Ya, saat yang dalam 10 bulan itu kak, ketika kakak melakukan perubahan, mulai lebih fokus, boleh nggak kak dibagikan gitu? Bagaimana sih pola makan kakak selama 10 bulan itu? Terus mungkin kalau ada workout atau olahraga yang seperti itu, boleh mungkin sedikit diceritakan. Nggak mungkin ya kalau ada di sini teman-teman yang sedang go through atau mengalami hal yang sama, jadi mereka juga bisa mencontoh dan ya we never know miracle can happen kan melalui berbagai macam media dan ya, apapun itu betul. mungkin gitu. Ya, kalau saya dulu simple, saya belajar gini. Kalau ternyata selama ini yang saya masukkan adalah racun semua gitu ya, sampah gitu lah. Hmm, Ini bahasa saya. Yang saya makan tuh bener. ternyata sampah gitu. Nggak Hmm, bener-bener membuat tubuh saya itu jadi strong, jadi kuat gitu kan, jadi sehat gitu, jadi ternutrisi. Ya pantas lah kulit kulit saya kering, rambut saya jadi apa kayak rusak gitu kan, rontoknya parah. Terus pokoknya lesu, ya pantas orang yang saya makan kayak gitu doang gitu kan. Ya, kalau hmm, saya sudah tahu, ya udah saya jangan makan sampah ini dulu nih, gitu kan. Nah, ah, saya beralih. Jadi saya nggak makan selama 10 bulan itu, saya tidak makan makanan proses yang instan pabrikan. Jadi yang model kayak sosis, susu hmm, kotak gitu ya. Pokoknya yang hmm, ada label-label tambahan pengawet apa segala macam saya nggak makan. Saya nggak makan sama sekali. Lalu yang tepung-tepungan itu roti gitu, saya tidak masalah dengan rotinya, tapi saya mau melatih, saya cut dulu nih semuanya yang selama ini saya salah, saya mau benerin dari awal. Jadi saya nggak makan roti sama sekali. Yang saya hmm, makan adalah rebus-rebusan sayur. Jadi kebetulan perut saya nggak masalah dengan sambal. Jadi sayur tuh hmm, direbus gitu ya, banyak jenisnya. Sayuran rebus, misal sama tempe goreng. Saya masih makan gorengan juga, tapi dengan minyak yang baru gitu, bukan yang berkali-kali oh, dipakai gitu ya. Saya makan hmm, hmm, protein tempe goreng yang dulu mungkin 1-2 potong, saya makannya 5 potong. Jadi proteinnya saya tambahin. Misalnya nasi sedikit. Dulu saya awal-awal saya malah nggak makan nasi, saya ganti sama singkong sama ubi. Jadi ada misal singkong, terus ada rebusan sayurnya berapa macam, terus ada sambal, terus ada tempe potongnya, misal 5 atau 7 potong gitu. Terus nanti hmm, makan berikutnya telur rebus 2 gitu kan. Sama misal hmm, tumis apa gitu. Nasi malah saya nggak terlalu prioritasin karena waktu itu kan awal-awal itu kan saya nggak bisa jalan. Saya nggak terlalu butuh banyak karbohidrat kan. Orang saya nggak ngapa-ngapain kok. Saya nggak kerja berat gitu. Saya nggak jalan juga. Saya cuma di kasur. Kalau saya kelebihan karbo nanti malah saya jadi kegemukan kan. Jadi saya nggak makan nasi sering-sering, jarang. Malah awal-awal saya nggak makan nasi sama sekali. Saya ganti dengan karbohidrat yang lain dan jumlahnya kecil. Lalu kemudian saya nggak minum soft drink sama sekali. Yang dulu saya kayaknya jadi kebiasaan, saya nggak minum. Saya minum air putih saja, plus saya minum rempah-rempah yang kayak rempah tradisional Indonesia kan banyak tuh yang yes, antiinflamasi seperti jahe, kayak kunyit. Nah, hmm, uh, saya dirawat sama tante saya kan, saya yatim piatu, tante saya rawat, saya minta bikinin itu karena saya belajar-belajar, oh itu kandungan antiinflamasinya bagus, jadi sesekali diselingin. Nah, sehari minumnya tuh 2 liter. Karena selama ini saya nggak mikirin lah harus minum banyak gitu ya. Simple sebetulnya.
minumnya Benar. air putih gitu ya, 2 liter. Terus makanannya nggak yang makanan proses pabrikan gitu, yang instan-instan, yang kemasan, enggak. Tapi makanan asli, rebus-rebusan, tumis, nggak kebanyakan diolah yang macem-macem gitu. Simple aja yang kayak gitu, tapi dengan jumlah yang cukup. Jadi satu hari pagi proteinnya ada, siang ada, malam juga ada, sayurnya juga ada gitu. Paling enggak satu hari saya makan itu 5 sampai 6 porsi sayur buah. Lebih banyak sayurnya daripada buah. Nah, kalau karbohidratnya ya sedikit aja karena saya nggak aktivitas berat gitu. Saya memang masih di kasur, belajar jalan pelan-pelan. Jadi saya nggak kebanyakan karbohidrat. Udah kayak gitu aja. Nggak nyemil-nyemil yang aneh-aneh gitu. Orang kadang suka tanya, emang nggak lapar apa? Kalau kita nutrisinya cukup, kita itu nggak bakal sempet ngemil. Karena perutnya isi gitu, perutnya kenyang. Jadi waktunya makan dari pagi ke siang, kita masih penuh. Nah, siang ke sore juga kita nggak kayak cari-cari. Kalau dulu kan cari cemilan gitu, dikit-dikit cari manis-manis gitu, cari yang asin-asin. Ini udah nggak sempet, bahkan dikasih pun udah nggak bisa masuk gitu. Kenyang soalnya. Makan sayuran banyak gitu kan, terus ada protein, terus ada karbohidratnya apa, udah penuh perutnya gitu, udah nggak sanggup lagi, jadinya malah nggak ngemil-ngemil, jadi nggak jajan-jajan ya. Itu yang membuat progresnya jadi cepet. Simple aja sebetulnya. Wow, wow, luar biasa. Nah, ketika ngomong soal autoimun nih Kak, ada nggak sih kayak satu tanda yang kayak, nih misalnya kayak kayak kan kita kalau ngomong penyakit apa lah gitu kan, biasanya kan kayak ada satu tanda yang mungkin mirip nih, walaupun ya katakanlah mungkin kayak cancer atau apa, kadang-kadang kan kayak ada satu gejala yang mungkin bisa mengarah nih kayak kayak benjolan gitu. Nah, semua orang kan bisa ngelarinya ke situ dan lain sebagainya, walaupun tipenya memang ada banyak dan lain-lain. Nah, kalau kayak autoimun gitu, ada nggak sih satu gejala atau satu hal yang kayak mirip untuk kayak hampir semua autoimun tuh pasti awalnya tuh pasti dapat satu gejala itu atau nggak ada sama sekali? Enggak bisa seperti itu karena tadi saya bilang autoimun ini kan ada banyak sekali, ada ratusan. Tidak Hmm, ada kesamaan dalam hal gejalanya, tapi paling tidak kalau teman-teman misal mengalami satu gejala tapi kurun waktu dalam 6 minggu berturut-turut tidak henti ya. Jadi bukan yang kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak, tapi itu ada terus. Misal kayak saya nyeri sendi non-stop ya. di badan. Itu terus selama 6 minggu berturut-turut nggak berhenti. Nah, baru bisa curiga nih, apakah memang ada indikasi ke sana? Nah, boleh silahkan cek. Karena kalau lebih awal lebih bagus. Jadi bukan dari jenis gejalanya apa, tapi kurang lebih kurun waktu durasi ngalami gejala tertentu di badan yang nggak enak, tapi itu terus-menerus ada di badan kurang lebih 6 minggu. Nah, coba deh teman-teman langsung periksa. Kalau gejalanya apa gitu nggak bisa sama karena kayak saya nyeri sendi, mungkin ada golongan yang sakitnya di nyeri sendi ya 6 bulan tuh, 6 minggu nggak stop, jadi benar-benar sakit terus tiap hari. Nah, teman-teman boleh curiga tuh, boleh pergi ke penyakit dalam. Tapi kalau yang kulit kan nggak ada urusannya ke sendi. Dia munculnya misalnya kulitnya ada lesi-lesi gitu kan, ada misal merah-merah, ruam-ruam, tapi terus-terus gitu misalnya. Nah, ya dia harus ke dokter kulit gitu. Jadi nggak bisa dari jenisnya apa, tapi kurun waktunya kurang lebih ngalami terus-terusan 6 minggu. Nah, teman-teman perlu cek. Wow. Nah, ketika mungkin berlanjut dari autoimun ini Kak, ya kan mulai membagikan juga nih Kak di Instagram dan lain sebagainya kan edukasi ya teman-teman semua Ya, tentang autoimun ini. Nah, selama menjalankan ini nih Kak, ada nggak sih sempet kayak apa yang namanya mengalami kayak mungkin kayak ya dikatain orang atau bagaimana kan secara nih kakak nih memang pernah mengalami tapi kan ya bukan seorang dokter gitu ya dan seringkali ya, kan mungkin ketika orang melihat hanya dari seorang pengalaman yang pernah ngalamin kan mereka pikir ah lu kan cuma ibaratnya cuma ngalamin yang ini lu nggak tahu yang lain kena ngapain lu ibaratnya kayak so tahu gitu sharing kayak begini lu kan bukan dokter juga. Nah, pernah nggak Kak mengalami seperti itu? banyak, sering ya. Karena saya nggak cuma di Instagram, tapi di YouTube juga. Oke. Saya kan Ah, selalu bilang gini, bahwa autoimun itu secara medis tidak bisa disembuhkan, istilahnya remisi. Tapi kan tergantung beliefnya orang. Karena saya sendiri ada satu pemeriksaan yang katanya nggak, kalau udah positif nggak bisa negatif ya. Tapi ternyata dalam kasusnya saya toh malah negatif gitu. Berarti kan wow. ada kemungkinan itu gitu. Meskipun mungkin tidak general gitu kan. Nah,
Waktu betul. saya memberikan edukasi supaya tujuannya orang tidak kehilangan pengharapan bahwa ada cara supaya kualitas kesehatan kita itu lebih baik. Meskipun namanya nggak hilang gitu, autoimunnya namanya nggak hilang. Bahkan Benar. medis juga bilangnya, oh ini cuman pasif aja, oh ini kondisinya stabil aja, bukan sembuh total, misalnya gitu ya. Oke. Ya tapi Mm, kan ada cara supaya lebih baik. Nah, maksud betul. saya adalah supaya orang tuh nggak hilang pengharapan, supaya bisa, ayo gitu, kita fight buat lebih sehat. Tapi ada banyak komentar yang, ya kalau medis memang bilang nggak bisa sembuh, kenapa kamu harus ngomong ada harapan gitu loh. Jadi Ah, konsep berpikirnya berbeda. Saya tidak merendahkan medis, saya tidak, bahkan saya juga bekerja sama dengan dokter kan, saya juga banyak live kok sama dokter gitu kan, saya juga benar. temennya banyak dokter gitu. Tapi ada banyak orang yang menganggap bahwa kayak jadi kayak PHP, padahal dari Ah, saya berangkat, saya sakit, saya nggak bisa jalan, tapi saya bisa jalan kembali. Di situ saya mm, pengen ajak teman-teman, ayo semangat gitu, bahwa nggak yes, perlu di-compare dengan saya juga, tapi tiap orang itu pasti bisa jadi best version di betul. dalam hidup dia. Terlepas mau kita punya kelemahan fisik apa gitu ya, sakit apa itu nggak peduli. Kita bisa jadi orang yang jadi versi terbaik. Masalahnya, kadang itu akan muncul ketika kita ngalami sesuatu yang berat. Nah, Benar. waktu ngalamin berat ini, makanya ayo belajar gitu, ayo semangat, supaya bisa jadi versi terbaik masing-masing. Bukan untuk compare dengan saya juga. Nah, masalahnya orang, ya kembali lagi ya, kalau kalau memang hatinya tidak beres, pikirannya tidak, ya apa yang dilakukan orang pun semuanya akan salah kan. Ya dibilang sok tahu ya ada, bahkan sok terkenal ya ada gitu. Padahal saya menyarankan untuk jangan self diagnose. Kita harus Mhm, pakai step-step yang benar. Misalnya ke dokter apa, lalu nanti kalau dokter saranin uh, tes lab hasilnya ya tak bawa ke dokter lagi. Jangan cari-cari internet, panik sendiri, bingung sendiri gitu kan. nah, Saya mencoba iya, mengedukasi gitu, dan betul. saya memberi hidup, memberi waktu, memberi energi. Saya bikin komunitas juga, tapi ya nggak sedikit yang memberikan feedbacknya ya tidak sesuai gitu Mm, dengan hati saya, yang memang sebetulnya saya mau kasih ini loh, saya tuh mau kita tuh sama-sama maju, sama-sama berkembang, tapi mereka melihatnya lebih ke kayak uh, negatif ya, sisinya negatif gitu. Nah, itu tiap hari di DM juga ada gitu kan. Sesuatu yang wah, wajar tapi menurut saya kan, karena kan oke. itu Ya. sesuatu yang ya kita harus siap, karena Mm, tidak semua orang punya standar pemikiran yang sama seperti kita. Jadi ya harus siap gitu, dan harus banyak evaluasi juga, karena kadang kan mungkin kalimat yang saya pakai atau kadang bahasa tulisan itu kan orang nangkepnya bisa beda-beda nih. Jadi saya right. belajar kalau ngisi konten atau apa dipikir lagi gitu. Jadi lebih ke supaya pesannya tersampaikan dengan baik, tidak Betul. melukai orang, tapi orang juga bisa nangkep nih message-nya apa nih gitu dari saya. Nah, itu jadi pembelajaran aja sih buat saya pribadi. Wow, luar biasa. Ada nggak sih Kak pesan-pesan terakhir mungkin yang sebelum kita nutup live malam hari ini yang Kakak sampaikan buat mereka yang sedang nonton mungkin malam hari ini Kak? Oke, buat teman-teman yang lagi nonton atau mungkin nanti tayangan ulang ya, apapun yang Yes. teman-teman hadapi, masa sulit, masa masa gelap gitu ya, that's fine gitu, nggak apa-apa gitu. Semua manusia mengalami fase itu, nggak salah. Bahkan kalau teman-teman mengalami kecemasan atau mungkin sampai depresi gitu ya, nggak salah Hmm, gitu. Itu sesuatu yang wajar. Tapi jangan kelamaan di situ. benar. Edukasi diri kita, ngerti bahwa ada rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kita. Nah, cari tahu yuk gitu. Waktu kita ngalami keadaan sulit ini, apa sih janji Tuhan buat kita? Terus bagian kita nih sebagai manusia, apa yang perlu kita lakukan? Jadi harus dua arah. Kita lakukan bagian kita sebagai manusia, maka Tuhan akan melakukan bagiannya sebagai pihak yang memang punya kuasa untuk mengubah segala hal. Dan yang pasti, jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena Tuhan itu bisa tolong kita lewat banyak hal, lewat banyak cara, bahkan kadang dengan hal-hal yang sederhana yang kita punya, yang kita bisa. Yang nggak usah pusingin yang lain deh, yang nggak kita punya, nggak usah pikirin. Tuhan bisa ubah kehidupan kita dari apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Selama kita mau sungguh-sungguh. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
Wah, luar biasa. Atas nama semua yang nonton dan diri aku pribadi, aku mengucapkan banyak sekali terima kasih Kak untuk Kakak Kezia yang udah mau berbagi sama kita. Sama-sama Daniel. Thank you so much loh Kak. Mungkin sebelum kita doa sama-sama ya malam hari ini sebelum kita akhiri, aku cuma mau sampaikan 3 hal aja sih. Teman-teman, be the change that you want to see. Jadilah perubahan yang kalian ingin lihat. Seperti Kak Kezia ingin lihat perubahan di dalam pembagian konten-konten tentang autoimun, di mana yang tadinya global, dia ingin membagi sesuatu yang berbeda, tapi daripada menunggu untuk hal itu terjadi, menunggu dan menunggu terus, dia melakukannya sendiri, dia memulainya. Jadi teman-teman kalau ingin ada lihat perubahan di dalam kehidupan teman-teman juga, jangan tunggu perubahan itu datang, jadilah perubahan itu, bawalah perubahan itu di dalam kehidupan teman-teman. Dan yang kedua, seringkali ketika kita sakit, kita berpikir bahwa itu semua karena Tuhan, itu semua karena Tuhan, padahal ada bagiannya juga itu terkadang salah kita gitu. Ketika kita nggak jaga pola makan, ketika apapun alasannya, mau itu soal pelayanan, mau itu soal apapun, ketika kita sakit karena hal itu dan kita nggak jaga diri kita, itu salah kita, bukan salah Tuhan. Walaupun teman-teman mau pakai reason pelayanan, tetap salahnya salah diri teman-teman, karena tubuhmu adalah bait Allah dan tanggung jawabmu adalah menjaga bait Allah itu. Jadi kalau engkau nggak jaga, ya itu tanggung jawabmu, itu salahanmu kalau misalnya sesuatu terjadi kepadamu gitu loh, karena kelalaian engkau sendiri untuk menjaga baitmu. Dan yang ketiga, ya berimanlah terus sama Tuhan, percayalah gak ada yang mustahil gitu. Apapun autoimun, apapun penyakit yang teman-teman alami, aku yakin dan percaya, dan aku yakin Kak Kezia pun sama, kita sama-sama yakin dan percaya bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil, asalkan kita mau mengedukasi diri Amin. kita, dan kita juga sebagai manusia mau belajar, mau berjuang, dan enggak putus asa. Tapi kalau kita piti party aja, nikmatin aja terus kesakitan, bahkan menyalahkan diri kita dan melakukan semua hal-hal yang semakin menjauhkan kita dari Tuhan, ya udah nasib kita tambah malang. Tapi kalau kita mau beriman, kita mau berdoa, mau belajar, mau berusaha juga, saya yakin dan percaya Tuhan pasti buka jalan buat kita semua. Marilah Amin. teman-teman kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sangat bersyukur untuk live Instagram malam hari ini. Kami tahu Tuhan tidak ada yang kebetulan di mana kami sharing malam hari ini Tuhan, enggak ada yang kebetulan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anakmu Tuhan yang Kak Kezia sudah menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kau berkati Tuhan kesehatannya, terus kau pulihkan Bapa, kau pakai dia lebih dahsyat lagi untuk memuliakan namamu melalui setiap sharing-sharingnya Tuhan tentang autoimun ini Tuhan. Bela dia terus menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Bela komunitas dan apapun konten yang dibagikannya Tuhan, senantiasa mengedukasi, senantiasa menjadi berkat Tuhan, senantiasa membawa satu perubahan Tuhan bagi pemikiran setiap orang Tuhan Yesus yang menyaksikannya Tuhan, sehingga mereka belajar dan mengetahui lebih dalam lagi Tuhan melalui setiap konten yang dibagikannya Tuhan. Urapi anakmu ini Tuhan, pakai dia lebih dahsyat lagi, Roh Kudus terus pimpin kehidupannya, berkati segala yang menjadi kekurangan hatinya Tuhan, Kau yang jawab Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anakmu yang hadir malam hari ini, maupun yang akan menyaksikannya nanti, mereka yang mungkin sedang mengalami autoimun ini Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami berdoa kesembuhan terjadi Bapa, mujizat terjadi, lawatan terjadi Tuhan atas kehidupan anak-anakmu ini yang sedang sakit Bapa. Kami tahu Tuhan, selama kami punya iman dan kami juga mau bekerja Tuhan, maka iman kami menjadi iman yang hidup, dan ketika iman kami menjadi iman yang hidup, maka seperti Kau berkata, berkatalah kepada gunung itu untuk beranjak, maka kami pun dapat berkata kepada sakit penyakit kami untuk beranjak, dan ia pun akan pergi dari dalam tubuh kami Tuhan. Kami percaya bahwa iman kami sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Berkati kesehatan setiap kami, ajarlah kami untuk menjaga bait-Mu, ajarlah kami Tuhan untuk selalu memelihara kesehatan setiap kami Bapa. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kebijaksanaan dalam mengatur pola kehidupan kami Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk semua yang sedang dalam pergumulan yang berbeban berat, Tuhan Kau yang berikan jawaban doa, Kau yang pulihkan Tuhan. Berkati bangsa negara kami Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau terus berdaulat atas kehidupan kami dan kehidupan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam satu nama Tuhan kami menutup live Instagram pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. 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 Terima kasih banyak Kakak. Tuhan Yesus Sama-sama. memberkati. Tuhan Yesus Thank you. memberkati. Shalom. Halo, Tuhan Yesus berkati teman-teman semua. I'll be back next Sunday jam 7 sore. Stay safe and stay healthy, and see you all next Sunday, Sunday Live Talk Show 2nd anniversary. Good night.